Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini saya akan membagikan kisah mengenai seorang bayi yang dibuang oleh orang tuanya di hutan. Lalu bayi yang tersebut dirawat oleh harimau. Sebelumnya mari kita menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, agar kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat kelak di tengah belantara Kalimantan yang berdenyut kehidupan, di mana liana-liana tebal menjuntai dari kanopi raksasa dan sungai-sungai berarus. Deras membelah hutan bak urat nadi, terbaringlah sebuah keranjang anyaman. Keranjang itu ditenun dari serat-serat rotan yang lentur, tanpa kontras dengan kegelapan tanah hutan yang lembab dan kaya. Di dalamnya, meringkuk sesosok bayi mungil, tubuhnya terbungkus kain tipis yang nyaris tak mampu menahan dinginnya malam. Napasnya pendek, terengah-engah, dan tangisannya yang serak nyaris tertelan oleh simfoni alam liar. Lengkingan serangga malam, desiran dedaunan yang ditiup angin, dan sayup-sayup raungan entah dari satwa, apa di kejauhan. Orang tuanya telah meninggalkannya di sana, di bawah rembulan purnama yang menggantung bagai mutiara raksasa di atas cakrawala timur, sebuah keputusan pahit yang terukir dalam sunyi yang mencekam, meninggalkan jejak keputusasaan dan misteri yang dalam. Bayi itu, dengan kulit pucat dan bibir yang membiru, sesekali menggerakkan jari jemari mungilnya, seolah mencoba meraih sesuatu yang tak terlihat di kegelapan. Matanya terpejam erat, mungkin karena takut, mungkin karena kelelahan, atau mungkin karena kedinginan yang menusuk tulang. Beberapa serangga malam, tertarik oleh kehangatan tubuh kecilnya, mulai merayap di tepi keranjang, namun segera menjauh, seolah merasakan aura kesedihan yang menyelimuti makhluk tak berdaya itu. Embun mulai terbentuk di dedaunan sekitarnya, menambah dingin pada atmosfer malam. Aroma tanah basah dan lumut hutan yang kuat memenuhi udara, sebuah aroma yang kelak akan menjadi familiar bagi bayi ini, jauh melampaui ingatan pertamanya. Di kejauhan, sebuah burung hantu berteriak, suaranya melengking tajam memecah kesunyian, seolah-olah menjadi saksi bisu atas takdir yang baru saja dituliskan di jantung hutan ini. Keranjang itu, sebuah tanda peradaban manusia yang janggal di tengah kekuasaan alam, seolah menunggu campur tangan takdir, entah itu dari bahaya yang mengintai atau penyelamatan yang tak terduga. Sekitar dini hari, saat kabut tipis mulai menyelimuti, lantai hutan dan siluet pepohonan tampak seperti bayangan raksasa. Seekor induk harimau betina melangkah dengan anggun namun waspada. Namanya Ratu, seekor harimau Sumatera yang memiliki bulu jingga gelap bergaris hitam pekat, matanya amber yang tajam, dan otot-otot yang terbentuk sempurna untuk berburu. Beberapa minggu sebelumnya, Ratu baru saja kehilangan anak-anaknya karena wabah penyakit yang misterius, meninggalkan kekosongan yang dalam di hatinya, kekosongan yang tak terperi. Naluri keibuannya yang kuat masih bergejolak, mendambakan kehangatan dan kehadiran anak-anaknya. Saat ia melintasi pinggir aliran sungai kecil, indera penciumannya yang tajam menangkap aroma aneh. Bukan aroma mangsa, bukan pula aroma predator, lain. Aroma itu lembut, namun asing, dan bercampur dengan bau kain serta sesuatu yang samar-samar mirip aroma manusia. Ratu berhenti, mencium udara lagi, dan kemudian mengendap-endap maju, setiap gerakannya nyaris tak bersuara. Matanya menyapu kegelapan, mencari sumber aroma tersebut. Samar-samar, ia mendengar suara tangisan yang sangat lemah, sebuah suara yang begitu kecil dan rapuh, berbeda dengan suara anak binatang manapun yang pernah ia dengar. Rasa penasaran bercampur dengan naluri yang mendalam menariknya ke depan. Ia menemukan keranjang itu, tersembunyi di balik akar-akar pohon beringin raksasa. Dari balik dedaunan lebat, Ratu mengamati. Ia melihat sosok mungil itu menggeliat, kulitnya yang pucat tampak begitu rentan di bawah cahaya rembulan yang kini mulai meredup. Alih-alih menerkam, alih-alih melihatnya sebagai mangsa yang muda, naluri keibuannya yang terluka justru terpanggil. Hatinya, yang baru saja hancur karena kehilangan, merasakan getaran aneh. Ratu mendekat perlahan, langkahnya sangat hati-hati, kepalanya menunduk sedikit. Ia mengendus keranjang itu, napasnya hangat dan berbau hutan. Aroma bayi itu begitu berbeda, namun entah mengapa, bukan aroma ancaman. Bayi itu, yang merasakan kehadiran Ratu,
membuka matanya yang biru jernih untuk sesaat, menatap ke arah mata amber sang harimau tanpa sedikit pun rasa takut, hanya kebingungan. Dalam kebingungan itu, Ratu merasakan ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh naluri pemburunya. Makhluk ini, yang begitu rentan, bukanlah mangsa. Ia adalah makhluk yang membutuhkan perlindungan, sebuah makhluk yang seolah-olah ditakdirkan untuk mengisi kekosongan di hatinya yang hampa. Sebuah keputusan yang tak terduga, sebuah jalinan takdir yang aneh, mulai terbentuk di bawah kanopi hutan yang sunyi. Dengan lembut, Ratu meraih keranjang itu di antara giginya, sangat hati-hati agar tidak melukai bayi di dalamnya. Ia membawa keranjang itu ke sarangnya, sebuah gua tersembunyi di bawah tebing berbatu yang ditutupi oleh semak belukar lebat dan tanaman merambat. Sarang itu hangat, dilapisi dengan daun-daun kering dan lumut yang lembut, tempat di mana Ratu pernah merawat anak-anaknya yang hilang. Saat Ratu tiba, dua anak harimau Ratu yang lain, yang berusia lebih tua dan lebih kuat, Jati dan Lima, menyongsongnya dengan geraman curiga. Mereka mencium aroma asing yang menempel pada ibu mereka dan keranjang yang dibawanya. Jati, dengan rahang yang lebih kuat, mengendus keranjang itu dan mengeluarkan geraman rendah, menunjukkan rasa tidak suka dan kebingungan. Ratu merespons dengan raungan lembut namun tegas, sebuah peringatan kepada anak-anaknya bahwa makhluk di dalam keranjang itu bukanlah ancaman, melainkan bagian dari dirinya sekarang. Kedua anak harimau itu, meski masih tampak skeptis, akhirnya mundur dan duduk di kejauhan, mengamati dengan mata tajam mereka yang penuh rasa ingin tahu. Ratu menempatkan keranjang itu di tengah sarang, di dekatnya. Dengan hidungnya, ia mendorong keranjang itu hingga posisi yang nyaman. Ia kemudian berbaring di sampingnya, membiarkan tubuhnya yang besar menjadi penghalang dari dingin dan ancaman luar. Perlahan bayi itu, yang kemudian Ratu beri nama Kala, yang berarti waktu dalam bahasa kuno, seolah menunjukkan bagaimana ia akan melewati waktu dan mengubah segalanya, mulai beradaptasi. Awalnya, Kala menangis karena lapar. Ratu, dengan insting yang luar biasa, mendorong puting susunya ke dekat bibir Kala. Ajaibnya, Kala menghisapnya, meski dengan canggung dan lemah. Susu harimau itu kental dan kaya, memberikan nutrisi yang dibutuhkan Kala untuk bertahan hidup. Jati dan Lima, yang Basipia mengamati akhirnya penasaran. Mereka mendekat, mengendus Kala dengan hati-hati. Kala, yang kini merasa sedikit lebih hangat dan kenyang, meraih cakar jati yang besar dengan jari jemari mungilnya, seolah-olah ia adalah boneka. Jati, yang awalnya tampak kaku, melembut. Ia menjilat rambut Kala dengan lidahnya yang kasar, sebuah gerakan yang awalnya membuat Kala meringis namun kemudian membuatnya tertawa kecil. Suara tawa pertama yang terdengar di sarang harimau itu. Kehadiran Kala yang mungil dan tak berdaya mulai mengisi kekosongan di hati Ratu, dan entah bagaimana juga membawa kehangatan baru bagi Jati dan Lima, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami makhluk aneh ini. Hari-hari berganti minggu berganti bulan. Kala tumbuh dan berkembang di tengah keluarga harimau, kulitnya yang pucat perlahan menjadi lebih gelap karena sering terpapar sinar matahari yang menembus kanopi hutan. Rambutnya yang hitam tumbuh lebat dan acak-acakan. Ia tidak belajar berbicara bahasa manusia, namun ia belajar bahasa yang jauh, lebih tinggi dari lebih alami. Bahasa raungan lembut, geraman peringatan, dengkuran puas, dan isyarat tubuh yang halus. Ratu adalah guru utamanya. Ia mengajari Kala bagaimana mengenali suara-suara hutan, desiran ular yang merayap, kicauan burung yang memperingatkan bahaya, atau gemerisik daun yang menandakan kehadiran hewan lain. Kala belajar membedakan aroma, bau hujan yang akan datang, bau hewan mangsa yang bersembunyi, atau bau predator yang mengintai. Ratu juga mengajari Kala cara bergerak di hutan. Kala belajar berjalan di antara akar-akar pohon yang menonjol tanpa terjatuh, melompat dari satu batu ke batu lain dengan keseimbangan yang sempurna, dan bersembunyi di balik semak-semak lebat dengan cara yang nyaris tak terlihat. Ia meniru setiap gerakan Ratu dan saudara-saudara harimaunya. Ia berguling-guling di tanah bersama Jati dan Lima, berlomba lari di antara pepohonan dengan kecepatan yang mengagumkan untuk anak seusianya, dan bahkan mencoba meniru cara mereka mendengkur saat tidur, menghasilkan suara lucu yang sering membuat Ratu tersenyum.
Meskipun ia manusia, Kala memiliki kelincahan seekor harimau dan ketahanan yang luar biasa. Ia tak pernah sakit, mungkin karena paparan langsung terhadap alam dan diet uniknya yang terdiri dari susu harimau, buah-buahan hutan yang dikumpulkan ratu, dan kadang-kadang daging yang disisakan oleh Jati atau Lima setelah berburu. Matanya tajam, mampu melihat detail kecil di kegelapan hutan. Telinganya peka, mampu mendengar bisikan angin yang membawa pesan dari jarak jauh. Ia tidak pernah merasa kesepian, karena ia selalu dikelilingi oleh keluarga harimau yang mencintainya, melindunginya, dan mengajarinya cara bertahan hidup di dunia yang keras namun indah ini. Hutan adalah rumahnya, dan harimau adalah keluarganya. Keberadaannya di tengah mereka adalah bukti nyata, ikatan yang melampaui spesies, sebuah ikatan yang dibangun di atas kasih sayang dan naluri bertahan hidup. Suatu pagi, saat matahari baru saja menyinari pucuk-pucuk pohon, Ratu memimpin Kala dan anak-anaknya untuk berburu. Kala, yang kini berusia sekitar 5 tahun, sudah cukup besar untuk memahami bahaya dan pentingnya berburu. Mereka mengendap-endap melalui semak belukar yang basah mengikuti jejak babi hutan. Ratu bergerak di depan, diikuti oleh Jati dan Lima yang berhati-hati, dan Kala yang mengikuti di belakang, meniru setiap gerakan mereka dengan akurat. Tiba-tiba, suara retakan dahan terdengar. Seekor macan dahan yang lebih tua dan lebih besar, dari Ratu muncul dari balik semak, matanya berkilat penuh ancaman. Macan dahan itu adalah saingan lama Ratu, yang sering berebut wilayah perburuan. Ratu segera mengambil posisi defensif. Geramannya rendah dan mengancam. Jati dan Lima ikut menggeram, menunjukkan taring mereka. Kala, yang merasakan ketegangan, juga bersiap. Ia tahu bahwa ini adalah situasi berbahaya. Macan dahan itu menerkam, mengarah langsung ke Jati. Ratu segera melompat, menahan serangan itu. Pertarungan sengit pun pecah. Suara raungan, cakaran, dan gigitan memenuhi udara. Jati dan Lima berusaha membantu Ratu, namun macan dahan itu terlalu kuat dan lincah. Kala, yang selama ini hanya mengamati, merasakan lonjakan adrenalin. Ia melihat Ratu terdesak dengan cakar macan dahan yang melukai bahunya. Tanpa berpikir panjang, Kala melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia meraih sebuah batu besar yang cukup tajam, dan dengan kekuatan yang ia miliki, ia melemparkannya ke arah macan dahan itu. Batu itu mengenai kepala macan dahan, tidak terlalu fatal, namun cukup mengejutkan dan mengalihkan perhatiannya. Macan dahan itu berbalik, menggeram pada Kala, matanya menunjukkan kemarahan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Ratu. Dengan raungan terakhir, ia menerkam macan dahan itu dan berhasil mendesaknya mundur. Macan dahan itu, yang terluka dan terkejut dengan intervensi tak terduga dari Kala, akhirnya menyerah dan melarikan diri. Ke dalam hutan, Ratu mendekati Kala, menjilat kepalanya dengan lembut, sebagai tanda terima kasih dan kebanggaan. Jati dan Lima juga mengendus Kala, seolah mengakui keberaniannya. Kala telah membuktikan dirinya. Ia adalah bagian dari keluarga ini, bukan hanya sebagai anak manusia yang diasuh, tetapi sebagai individu yang mampu melindungi dan berkontribusi dalam keberlangsungan hidup mereka di hutan yang penuh tantangan. Tahun-tahun berlalu, dan Kala tumbuh menjadi seorang remaja yang cekatan dan kuat, berusia sekitar 12 tahun. Dengan rambut hitam panjang yang acak-acakan dan mata yang tajam seperti harimau, ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ia bergerak dengan kecepatan dan keanggunan yang luar biasa, di antara pepohonan, melompat dari dahan ke dahan dengan mudah, dan melintasi sungai dengan berenang lincah seperti berang-berang. Ia tahu setiap jengkal hutan itu, setiap suara, setiap aroma. Indranya jauh lebih tajam dari manusia biasa, dan ia mengandalkan instingnya yang diasah oleh kehidupan liar. Suatu sore, saat ia sedang mencari buah-buahan liar di tepi hutan, Kala merasakan sesuatu yang asing, aroma yang berbeda, lebih tajam, dan mengganggu daripada bau binatang. Aroma itu adalah aroma manusia, bercampur dengan bau asap rokok dan besi. Kala segera membeku, indranya memperingatkan bahaya. Ia segera kembali ke sarang, memberitahu Ratu dan saudara-saudaranya tentang kehadirannya. Ratu menggeram khawatir, dan anak-anaknya, Jati dan Lima, yang kini sudah dewasa dan kuat, segera bersiap. Keesokan harinya, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki yang berat, suara gergaji mesin yang meraung memotong pepohonan,
dan suara-suara teriakan manusia. Sekelompok pemburu, dipimpin oleh seorang pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka bernama Bram, telah memasuki wilayah hutan mereka. Mereka adalah pemburu liar yang tidak hanya mencari hewan, tetapi juga mencari kayu berharga. Mereka terkejut menemukan jejak kaki manusia bercampur dengan jejak harimau di dekat sungai, sebuah anomali yang sangat langka. Penasaran, mereka mengikuti jejak-jejak itu lebih dalam, menembus belantara yang semakin lebat. Kala dan keluarganya bersembunyi, mengamati dari balik semak-semak. Mereka melihat para pemburu menebang pohon-pohon besar, mengganggu ketenangan hutan yang selama ini mereka jaga. Kala merasakan kemarahan yang membara dalam dirinya. Hutan adalah rumahnya, dan orang-orang ini merusaknya. Ia melihat seorang pemburu mengarahkan senapan ke seekor rusa yang sedang minum di tepi sungai. Tanpa ragu, Kala melemparkan batu ke arah pemburu itu, mengalihkan perhatiannya. Rusa itu segera melarikan diri. Para pemburu, yang terkejut, mulai melihat sekeliling, mencoba mencari tahu siapa yang melemparkan batu itu. Bram, dengan mata tajamnya, melihat sekilas sosok Kala yang melarikan diri di antara pepohonan. "Ada anak manusia di sini," serunya, terkejut. "Anak yang hidup di hutan, tangkap dia." Berita tentang anak harimau atau anak hutan itu menyebar dengan cepat di antara komunitas pemburu dan penduduk desa terdekat. Banyak yang penasaran, banyak yang ingin melihatnya, bahkan beberapa di antaranya punya niat buruk untuk menangkap dan memanfaatkan Kala. Bram dan kelompoknya semakin gencar memburu Kala, bukan lagi untuk hewan buruan, melainkan untuk menangkap Kala yang mereka yakini akan membawa ketenaran dan uang. Mereka memasang perangkap, menebar jaring, dan mencoba mengendus jejak Kala dan keluarganya. Keluarga harimau Kala terancam. Ratu, yang semakin menua, merasakan beban yang berat. Ia tahu bahwa keberadaan Kala, meskipun ia adalah bagian dari keluarga, telah menarik bahaya yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Serangan manusia semakin sering, dan hutan yang dulu aman kini terasa penuh dengan ancaman. Suatu malam, di sarang mereka yang gelap, Ratu menatap Kala dengan tatapan sendu. Ia menggeram pelan, sebuah geraman yang mengandung kesedihan dan pengertian yang dalam. Jati dan Lima, yang juga merasakan bahaya, mengendus Kala dengan cemas. Ratu tahu bahwa demi keselamatan Kala dan demi keselamatan keluarga harimau, mereka harus berpisah. Ini adalah keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia mengerti bahwa Kala, sebagai manusia, mungkin memiliki kesempatan hidup yang lebih baik di antara spesiesnya sendiri, meskipun ia telah dibesarkan di hutan. Ratu menjilat kepala Kala berulang kali, sebuah perpisahan yang tak terucapkan. Kala, yang selalu mengerti bahasa hati keluarganya, merasakan kesedihan yang sama. Ia tahu apa yang Ratu coba sampaikan. Ia harus pergi demi mereka. Pagi itu, Ratu dan kedua anaknya mengantar Kala ke tepi hutan, di mana batas antara belantara dan permukiman manusia mulai terlihat samar. Ada kesedihan yang mendalam dalam diri Kala, perpisahan yang menyakitkan dengan keluarga yang telah membesarkannya. Ia memeluk Ratu, membenamkan wajahnya di bulu tebal sang induk harimau. Ratu balas menjilatnya, air mata harimau yang tak terlihat mengalir dalam diam. Jati dan Lima menggosok-gosokkan tubuh mereka pada Kala untuk terakhir kalinya. Kala menoleh ke belakang, menatap keluarga harimaunya untuk terakhir kalinya, mengukir gambaran mereka dalam ingatannya. Dengan hati yang berat, ia melangkahkan kaki menuju dunia yang asing, dunia manusia, meninggalkan hutan yang selama ini menjadi satu-satunya rumah yang ia kenal. Melangkah ke dunia manusia adalah kejutan budaya yang luar biasa bagi Kala. Bau yang menyengat, suara bising yang tak henti-hentinya, bangunan-bangunan raksasa yang menjulang tinggi, dan keramaian orang-orang yang tak ada habisnya membuat indranya kewalahan. Ia pertama kali ditemukan oleh seorang penjaga hutan bernama Pak Budi, yang terkejut melihat seorang anak remaja dengan penampilan liar, namun dengan mata yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Pak Budi, yang telah mendengar desas-desus tentang anak hutan, segera menyadari bahwa inilah Kala. Awalnya, Kala kesulitan beradaptasi. Ia tidak bisa berbicara bahasa manusia, kebiasaan makannya aneh, dan ia cenderung lari atau memanjat pohon saat merasa terancam.
Ia tidak mengerti konsep uang, pakaian, atau rumah. Dunia ini terlalu teratur, terlalu berisik, dan terlalu banyak aturan. Ia merindukan kebebasan hutan, kehangatan bulu ratu, dan kebersamaan dengan Jati dan Lima. Malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang hutan, tentang berburu, dan tentang raungan harimau. Pak Budi, seorang yang sabar dan berhati mulia, memutuskan untuk merawat Kala. Ia mengajarinya kata-kata dasar, bagaimana menggunakan pakaian, dan bagaimana makan dengan sendok. Proses ini sangat lambat, namun Pak Budi tak pernah menyerah. Ia tahu bahwa Kala adalah korban, bukan ancaman. Melalui kesabaran dan cinta kasih, Kala perlahan mulai belajar. Ia menemukan bakat luar biasa dalam memahami alam dan hewan, sebuah kemampuan yang tak dimiliki oleh orang lain. Ia juga memiliki kepekaan, indera yang tajam, mampu merasakan perubahan cuaca, atau bahkan memprediksi kedatangan hewan tertentu. Sekolah adalah tantangan besar, namun dengan bantuan Pak Budi dan seorang guru yang memahami kondisinya, Kala mulai menangkap pelajaran. Ia menunjukkan minat yang besar pada biologi dan konservasi. Meskipun ia belajar beradaptasi dengan dunia, ars manusia, sebagian dari dirinya akan selalu menjadi milik hutan. Ia sesekali masih akan melarikan diri ke hutan terdekat, merasakan kebebasan yang ia rindukan, dan berkomunikasi dengan hewan-hewan liar dengan cara yang hanya ia dan keluarganya di hutan yang mengerti. Tahun-tahun terus berlalu, dan Kala akhirnya tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa yang berwibawa. Ia memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk hutan yang telah membesarkannya. Dengan bantuan Pak Budi, ia belajar tentang konservasi dan biologi, menggabungkan pengetahuannya yang didapat dari harimau dengan ilmu pengetahuan modern. Ia menjadi seorang penjaga hutan yang luar biasa, seorang advokat bagi alam liar. Ia mampu melacak pemburu liar dengan keahlian yang tak tertandingi, membaca jejak dan tanda-tanda yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Ia mampu berkomunikasi dengan hewan-hewan liar, menenangkan mereka, dan memahami perilaku mereka. Kala menggunakan pengalamannya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan satwa liar. Ia bercerita tentang Ratu, Jati, dan Lima, tentang bagaimana harimau bukanlah sekadar predator, melainkan bagian integral dari ekosistem yang rapuh. Kisahnya yang luar biasa, tentang seorang bayi yang dibesarkan oleh harimau, menyentuh banyak hati dan mengubah persepsi banyak orang terhadap alam liar. Ia menjadi jembatan antara dua dunia, antara manusia dan hutan, antara peradaban dan alam. Meski ia telah beradaptasi dengan kehidupan manusia, hati Kala akan selalu menjadi milik hutan. Setiap kali ia kembali ke dalam belantara, ia akan merasakan koneksi yang mendalam, seolah-olah ia kembali ke rahim ibunya. Ia tidak pernah melupakan Ratu dan saudara-saudaranya. Bahkan di tengah kesibukannya, ia sesekali akan melakukan perjalanan jauh ke jantung hutan yang dulu menjadi rumahnya, berharap dapat bertemu kembali dengan keluarga harimaunya. Ia mungkin tidak akan lagi bertemu Ratu, yang kini sudah sangat tua, atau Jati dan Lima, yang mungkin sudah memiliki keluarga sendiri. Namun, ia tahu bahwa mereka ada di sana, di antara pepohonan, di antara deru sungai, dan di antara detak jantung hutan. Kala berdiri di sebuah tebing, memandang hamparan hutan yang luas di bawah sinar matahari senja. Hutan itu berdenyut, hidup, dan memanggilnya. Ia matlarik buktinya, sebuah bukti nyata bahwa kasih sayang melampaui batasan spesies, bahwa keluarga bisa ditemukan di tempat yang paling tak terduga, dan bahwa manusia dapat hidup berdampingan dengan alam, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai bagian darinya. Kisah Kala akan terus diceritakan, menjadi legenda hidup tentang seorang anak yang menemukan rumahnya di antara raungan harimau dan bisikan hutan, sebuah pengingat abadi tentang keajaiban alam dan kekuatan cinta.